Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah dan para santri rumah tahfidz, tahfidz apa? Ulul albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mubarak ini, juga di tempat yang mubarak insyaallah, di hari yang mubarak penuh dengan keberkahan, yakni menjelang berbuka puasa, juga di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita belajar juga kitab Allah yang paling berkah dan paling mulia, yang Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia pula. Semoga kita juga termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memuliakan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya agak bingung ya. Sebenarnya materinya itu untuk orang tua, untuk anak, atau untuk siapa gitu ya. Saya sebenarnya pengennya materinya untuk orang tua, Ustaz ya. Cuma ini karena ada anak-anak, nanti materinya ya campur ya, campur-campur. Saya ambil tema Ramadan dan pendidikan anak. Nyambung nggak ini? Ramadan sama pendidikan anak. Nyambung nggak? Apa hubungannya antara pendidikan anak dan Ramadan? Ini kalau saya pakai mic kepala suaranya nggak banter ya? Atau pakai mic nggak jelas? Kalau nggak pakai mic bukan jelas. Kalau nggak pakai mic jelas? Oh nggak jelas. Jadi jelasnya pakai mic ya. Mic-nya kurang banter apa saya yang kurang keras suaranya ya? Bapak-bapak dengar nggak? Ya, yang sewu saya tuh, aduh, nggak bisa bahasa Kromo ya. Sini biasa bahasa nopo? Kromo. Oke. Nah, saya yang sewu nggak Bapak Ibu Ustadzah, saya nggak biasa bahasa Kromo karena saya dari kota Semarang ya. Semarang itu bahasanya kasar. Jadi saya mungkin agak kasar yang sewu ya. Bahasanya pakai bahasa Inggris mon gitu. Medeng buatan kalau Inggris. Atau medeng? Sama berarti ya sama saya. Apa bahasa Jepang? Bahasa Jepang mau? Nggak tahu.
Kamsiali gitu. Itu bahasa apa tuh? Kamsiai. Kamsia gitu. Bahasa mana itu? Kamsia gitu ya. Naruto gitu. Hinata itu bahasa Jepang itu. Ya, bahasa Jepang nggak paham ya? Nah, kalau gitu berarti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia paham anak-anak ya. Bapak Ibu juga semoga paham ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di majelis ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin dengan janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berada di atas kebaikan, di atas al-khair, maka Allah akan membimbing dia untuk memahami din, memahami Islam. Jika kita dikehendaki oleh Allah berada di atas kebaikan, maka Allah akan membimbing kita untuk memahami Islam. Maknanya bahwa kebaikan ukuran Allah itu paham Islam. Seorang dianggap dia berada di atas kebaikan ketika dia mempunyai pemahaman terhadap Islam dengan pemahaman yang benar. Jadi kita mengukur orang itu baik atau tidak dengan apa? Dengan pemahaman Islam. Kalau kita paham Islam, berarti kita insya Allah berada di atas kebaikan. Tapi kalau tidak paham Islam, maka tidak berada di atas kebaikan. Artinya ukuran kebaikan seseorang itu paham Islam atau tidak. Makanya kita disunahkan setiap pagi pada subuh membaca doa. Dan doa ini dibaca Nabi setiap pagi. Doanya apa? Apa kira-kira? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal santri? Santriwati? Hafal enggak? Ya, coba baca. 1, 2. Ya, itu termasuk doa belajar ya, doa belajar yang bagus ya. Yakni kita minta kepada Allah 3 hal. Nabi mengajarkan kita setiap pagi ya, pada subuh ada dalam kumpulan doa Hisnul Muslim, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga dalam kitab-kitab yang lain, bahwa di antara kebiasaan Nabi setiap pagi Bapak Ibu adalah membaca doa, meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu 1, ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. 2 apa? Rezeki yang rizqan taziban, yang baik, yang thayyib, yang halal, yang baik, yang halal, yang berkah. Dan yang ketiga, meminta agar amalnya diterima. Mengapa ilmu itu nomor 1? Urutan doa Nabi itu ada maknanya. Jadi tidak boleh dibalik ya. Nggak boleh minta rezeki dulu baru ilmu, tapi ilmu didahulukan. Mengapa? Karena seseorang akan mencari rezeki baik atau tidak berdasarkan ilmunya. Rasulullah SAW, seorang ayah pergi dari rumah menuju kantor, atau mungkin ladang, atau mungkin peternakan, atau mungkin pertanian, atau dimanapun, kemungkinan 2. 1, dia mencari rezeki, keluar, kemudian mendapat rezeki yang halal, dan dia akan menyelamatkan istri dan keluarganya.
atau keluarga besarnya, atau yang kedua, ia membawa rezeki yang rezeki itu akan membakar dirinya dan keluarganya di api neraka. Maka harus berhati-hati seorang ayah. Apa yang bisa menyelamatkan dia agar rezekinya halal dan thayyib adalah ilmu. Ilmu nafi'. Kalau orang faham ilmu yang benar, dia tidak akan sembarangan mencari rezeki. Bahkan kita mendapatkan teladan dari Rasulullah SAW ketika Hasan memakan kurma sedekah. Hasan umurnya masih berapa? Masih 2 tahun ya, kecil, masih kecil, 2 tahun makan kurma. Maka karena kurma itu nggak halal ya, kurma itu bagi Nabi karena itu sedekah. Nabi boleh makan kalau hadiah, kalau sedekah nggak boleh. Karena keutamaan ya, anak-anakku sekalian perhatikan ya, keutamaannya adalah bahwa orang yang menerima sedekah itu dia hina ya. Dia berada tangannya di bawah, maka keluarga Nabi tidak pantas menerima sedekah. Ia pantasnya menerima hadiah. Kalau hadiah kan istimewa, tinggi derajatnya. Maka anak-anakku tidak boleh suka meminta. Kalau bisa apa? Memberi ya. Kalau temannya bawa jajan jangan diminta, tapi ya Pak, dibagi. Atau mintanya gini, bolehkah kamu berbagi kepada saya? Nah gitu ya, nggak minta ya bahasanya kan itu. Bisa kan berbagi untuk saya? Berbagi ya, namanya biar dia dapat pahala ya. Oh ya, bisa dibagi. Maka ketika Nabi melihat cucunya Hasan memakan kurma hasil sedekah, langsung tangannya Nabi dimasukkan ke mana nih? Ke mulutnya untuk diambil kurmanya dan dikeluarkan. Kemudian dipukul-pukul punggungnya sampai keluar. Mengapa begitu? Mungkin kalau orang tua sekarang wis ora popo isih cilik. Gimana Bu? Gimana Pak? Cah cilik urung duwe dosa. Terus mboten Bu? Cah cilik ora popo. Ngambil punya tetangga dimaklumi. Nah, itu orang sekarang. Tapi Nabi tidak, Ibu ya. Karena pendidikan itu adalah penanaman sejak kecil. Makanan yang haram dimakan sejak kecil itu akan berefek sampai besar. Sehingga kalau masukkan rumah tahfidz susah menghafal. Coba perhatikan rezekinya. Coba perhatikan apa yang dimakan. Jadi orang yang mempunyai ilmu yang nafi akan berhati-hati. Inilah pentingnya seorang ayah, seorang ibu tidak sembarangan memberi makan kepada putra-putrinya kalau tidak jelas banget halalnya. Makanya berhati-hatilah Bapak Ibu yang mendapatkan sekolah beasiswa atau sekolah bos. Ya sebenarnya sih kalau hati-hatinya sebaiknya rumah tahfidz tidak mengajukan bos ya. Sudah punya bos namanya Pak Budi. Gitu. Bosnya Pak Budi gitu. Allah ya. Kalau bantuan bos itu kan nggak jelas ya, dana pemerintah dari mana nggak jelas. Dari pajak rokok, pajak pelacuran, pajak perzinahan, pajak tembakau, pajak korupsi, pajak artis, penghasilan negara. Jadi makanya kalau anak kita sekolah di negeri biasanya ya apalan nggak punya, boro-boro 1 juz An-Duha itu lewat. Coba baca Duha. An-Duha itu apa? Roti jenis apa? Nggak paham. Ya kan? Saya begitu. Karena apa? Ya tidak berkah dari sisi harta Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak main-main ya, kita ini mendidik generasi itu tidak bisa sambil kita hartanya tidak halal. Karena itu
wali santri, pengurus yayasan harus hati-hati sekali memberikan harta kepada para santriwatinya, ya, pada putra-putrinya. Maka seorang istri yang baik ketika suaminya pergi bekerja, dia berkata, "Wahai suamiku, saya lebih bisa menahan lapar daripada memakan harta yang haram. Karena harta yang haram itu akan menjadi bahan bakar api neraka." Rasulullah SAW bersabda, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak. Itu mendingan Bapak Ibu ya, kalau di hukumnya di akhirat. Lah kalau di dunia itu akan mempengaruhi istrinya, susah diatur, susah taat, mempengaruhi anak-anaknya, belajarnya sulit, susah, nakal, susah diatur. Itu karena apa? Rezeki. Makanya dulu para generasi terdahulu Bapak Ibu sangat berhati-hati sekali terhadap rezeki. Nah, supaya kita bisa berhati-hati, maka kita harus apa? Harus pandai atau kita sering datang ke thalabul ilmi untuk mendapatkan ilmu, pencerahan, siraman mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Hari ini Bapak Ibu, Masya Allah ya, susah anak-anak sekarang mendapatkan rezeki yang halal, itu susah banget ya. Misalnya kita beli motor, yo ada ribanya, ada bunganya, ya kan? Kita mau mengembangkan usaha nggak pakai bank, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah ini usaha, kita ada usaha itu ya. Saya nanti beli sabunnya apa ya? Ya, usaha tanpa bank, tapi kecil, Pak, kecil. Kalau nggak pakai bank itu kecil. Kecuali Bapak Ibu mau wakaf namanya ya. Wakaf itu Bapak Ibu punya uang kemudian diberikan kepada pondok khusus untuk bisnis. Keuntungan 100%-nya untuk rumah tangga. Nah, makanya itu kita berikan rumus nih Pak Budi dan para ustadz-ustadz juga para pengelola Bapak Ibu ya. Pendanaan itu bisa diambil dari wakaf. Atau Bapak Ibu yang punya usaha bisa menghibahkan sebagian keuntungan, enggak semuanya. Misalnya untungnya 1 juta sebulan punya bisnis. Nah, 1% saja lah, 10.000. 10.000 diberikan kepada rumah tangga, itu namanya hibah. Itu Masya Allah ya. Bapak Ibu akan mendapat pahala dari setiap huruf yang dibaca oleh santri, dan akan mendapat pahala dari ilmu yang diberikan ustadzah kepada santri. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ini ada rumus yang menarik sebenarnya ya, bagi Bapak Ibu, bagi para agniya, orang-orang kaya yang dia tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa mengajar, dia bisa mendapatkan pahala mengajar dan pahala belajar Quran dengan memberikan infaknya. Insya Allah ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali ilmu yang bermanfaat, rezekinya kita berkah dan thayyib. Yang kedua, mengapa amal juga perlu ilmu? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa beramal dan tidak dilandasi petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka amal itu tertolak. Contoh ya, ini ada sunnahnya nggak ini? Membaca Quran pakai speaker, ada tuntunannya nggak? Nggak ada ya. Rasulullah nggak pakai speaker ya? Kenapa? Belum ada speaker. Ini mungkin tujuannya untuk apa ini? Siar ya, tujuannya siar. Kalau tujuannya siar asal tidak untuk riak ya, tidak untuk pamer, ya mungkin tidak apa-apa. Hanya kalian kalau mendengarkan bacaan Quran itu harusnya gimana? Boleh nggak kita berbicara? Boleh ya. Tapi ini tidak kita sengaja, bukan kita yang melakukan
Ustaz, tanya Ustaz Dani aja ya. Saya nggak paham gimana kalau dia membaca Quran terus kita nggak dengerin, kita nggak mendengarkan, gimana itu ya? Kan padahal sering di masjid juga sering di setel itu Ustaz Dani, setel murotal sebelum Jumat, sebelum sholat gitu ya. Kalau saya termasuk yang kurang sepakat di masjid di setel Quran, habis setel terus ditinggal. Adanya pulang terus nanti datang lagi ke masjid setelah apa? Mematikan thread, terus kemudian apa? Dia sholat ya. Jadi dia apa tujuannya? Mungkin di rumah tahfidz juga mungkin di setel. Kalau di rumah tahfidz kan tujuannya apa Us? Supaya anak-anak apa? Mendengar apa ini? Mendengar bacaan syah ya gitu. Jadi dibacakan mungkin 24 jam gitu nggak Us? Ya, iya nggak apa-apa. Mungkin kalau gitu boleh ya Ustaz? Boleh nggak Kalau Ustaz Dani yang ahlinya ya, saya nggak ahli Ustaz ya. Bacaan Quran juga amburadul ya, mohon maaf. Jadi satu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi itu tertolak. Artinya apa? Kita beramal harus berdasarkan ilmu. Tidak cukup ikhlas. Yang penting kan ikhlas. Perkara diterima nggak diterima urusan Allah. Ini biasanya orang pakai dalil begitu ya. Loh kan, Anda siapa kok mengatakan amal ditolak? Memang Anda itu Allah. Tapi ini dalilnya begitu, Nabi itu. Nabi dalilnya kalau seorang itu beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, nggak diterima. Jadi bukan yang penting apa? Yang penting apa ini beramal. Yang penting beramal ikhlas. Terima nggak terima urusan Allah itu nggak benar. Ya. Jadi harus sesuai dengan ilmunya. Makanya penting Bapak Ibu serta anak-anak sekalian ya. Semua aktivitas kita harus berlandaskan syar'i. Penting ini. Semua aktivitas kita ini harus ada dalilnya, harus ada ilmunya. Karena para ulama termasuk Imam Bukhari menulis dalam bab hadisnya pertama al ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Seorang nggak boleh beramal kalau tidak punya ilmu. Ilmui dulu, belajar dulu, ya. Sebelum kita punya anak, belajar bagaimana merawat, bagaimana kalau punya anak. Jangan begitu punya anak bingung, anak saya mau diapain ya. Nah, ini ada kisah ini, kisah. Ada orang tua, seorang bapak-bapak membawa bayi di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya punya bayi ini. Saya apakan ini bayi ini? Bagaimana saya mendidik bayi? Kata saya, telat. Kok telat? Baru lahir saya. Telat. Seorang mendidik bayi mulai dari ketika dia memilih seorang istri. Ketika memilih seorang istri. Kalau salah milih ibu, maka nggak bisa jadi. Jadi pertama seorang muslim itu dia ingin punya anak yang soleh Bapak Ibu atau soleha, itu sejak dia milih pasangan loh. Pasangannya harus betul-betul wanita yang soleha. Laki-lakinya harus soleh. Makanya pernah ada orang tua ini ya menghadap Umar. Ya Umar, saya ingin melaporkan. Apa itu? Anak saya itu tidak taat sama saya, tidak patuh sama saya. Diperintah bantah, disuruh lari. Begitu. Anak saya itu durhaka sama saya. Umar bin Khattab. Begitu. Panggil anakmu. Panggil. Kamu, anak. Kenapa kamu nggak manut sama ayahmu? Kenapa kamu kalau diperintah membantah? Kemudian sang anak berkata, baik, ya saya Umar, saya ingin bertanya. Ini anak ya. Oh ya, silakan. Apa hak anak terhadap orang tua? Baik, saya terangkan. Hak anak terhadap orang tua 3. Hak anak terhadap orang tua 3. Ini kata Umar bin Khattab. 1, memilihkan ibu yang baik. 2, memberi
nama yang baik. 3, mengajarkan Al-Quran. Ini hak anak terhadap orang tua. Udah belum, Pak? Bapak berarti. Sampun dereng, Pak? Milih istri, ibu yang baik. 2, memberi nama yang baik. Siapa namamu saya? David, siapa? Nafis. Nafis ya. Nafis itu apa? Kurang. Ya, Mas. Nafis artinya kurang. Nafis atau artinya apa? Nafis artinya apa, Nafis? Nggak tahu. Waduh. Putih ibu nih. Bapaknya putih. Artinya apa, Ustazah? Nafis? Nggak tahu. Bukan anaknya ya. Ya. Memberi pertama milih ibu ya, ibu yang baik ya. Kemudian nama yang baik ya. Berikut mengajarkan Al-Quran. Apa kata anak ini? Ya Umar, ayah saya tidak memenuhi tiga-tiganya. Dia tidak milihkan ibu yang baik untuk saya. Ibunya dia dapat di jalan, kemudian jadikan istri. 1. Jadi milih istri sembarangan. 2, nama saya Jual. Jual itu kumbang yang bawa kotorannya di atasnya. Jelek, jual. Jual ya. Kalau sini mungkin nama saya Gundul misalnya gitu ya. Udah, Gundul atau apa itu ya. Nama, terus atau nama misalnya gitu. Masa orang dinamai musyrikin ada loh. Ya. Dolimin itu ada nggak? Namanya dolimin itu ya. Musyrikin. Apa yang penting karena dia nggak tahu ilmunya, tahu-tahu musyrikin itu katanya bahasa Arab ini ya. Kasih nama musyrikin. Ada loh, yakin ada loh tak? Musyrikin itu apa artinya? Orang musyrik, ya, saking nggak tahunya gitu ya. Nggak mesti orang musyrik itu, musyrikin yang kalau berserikat sama ya. Kalau berserikat pakai shin nggak? Oh nggak ya, musyarakah. Tapi musyrikin itu mesti musyrik, ya. Namanya baik, ya. Namanya jelek. Mosok saya ketika kasih nama Jual ya, Jual. Ya. 3, ayah dan ibuku juga tidak mengajari Al-Quran padaku. Saya belum hafal Fatihah apa enggak, sudah gede gini nggak bisa. Apa kata Mbak? Orang tua. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu telah durhaka kepada anakmu. Jadi nggak pantas orang tua dihormati kalau dia tidak memenuhi hak anaknya. Jadi anak itu punya hak. Insyaallah ini ya. Jadi begitulah Islam, Bapak Ibu ya, pendidikan Islam. Makanya harus tahu dulu. Orang tua itu tahu dulu. Makanya dalam Quran, Bapak Ibu ya, coba kalau kita lihat Quran ya, di dalam Quran itu ayat yang menyebut tentang wanita itu bunyinya imrah. Ya, imrah itu apa? Istri. Jadi istri nomor 1. Ya, istri dulu. Setelah istri nanti akan disebutkan nama ibu. Jadi sebelum menjadi ibu, maka seorang wanita menjadi istri. Kalau dia menjadi istri itu baik kepada suaminya, ya, memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya, maka dia pantas menjadi ibu. Nah, sebelumnya seorang wanita itu dia menjadi seorang muslimah yang baik dulu. Makanya ada hadis syarat wanita masuk surga cuma 4. Emang ya Bu, kalau laki-laki syaratnya banyak, perempuan cuma 4 syaratnya. Idza salat mar'atu khamsaha, apabila wanita itu sholat 5 waktu, tepat ya, 5 waktu. Wasomat syahroha, puasa sebulan. Satu sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, wahafidhat farjaha, memelihara kehormatannya, tidak pamer aurat, apalagi berzina. 3, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya, maka dipersilahkan masuk surga
wanita soleha. Kedua, puasa Ramadan itu pribadi, wanita soleha. Tiga, menjaga kehormatan untuk wanita soleha. Baru satu yang kepada suaminya. Jadi tiga-tiganya pribadi, satu untuk suaminya. Udah, syarat masuk surga. Anak nggak dibahas ya, karena kalau dia merawat anak, mendidik anak dengan baik, tugas sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu. Seorang suami itu kepala sekolahnya, ya. Dia manajernya yang menyusun kurikulum. Nah, istri itu yang menjalankan kurikulumnya. Ustadzah di rumah, guru di rumah itu istri. Nah, kepala sekolahnya, perancang kurikulumnya bapak atau ayah. Kalau bapak salah merancang kurikulum, udah 14. Nah, mari kita lihat ya bagaimana kisah atau contoh teladan. Mau kisah Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, Sahal bin Abdullah, Usama bin Zahid, pilih mana? Hah? Muhammad Al-Fatih, udah sering dengar? Ya udah. Muhammad Al-Fatih. Tes. Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ini dia adalah ya, bapaknya namanya Sultan Hamid II ya, seorang khalifah di zaman Turki Utsmani dari Bani Abbasiyah ya. Muhammad Al-Fatih, namanya Muhammad Al-Fatih adalah sebutan karena dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pada saat kecil, ketika bayi, dia selalu dijebur oleh ibunya menghadap ke gerbang Konstantinopel. Apa kata ibunya? Nah, ini ibu yang hebat, ibu yang dasar. Tentunya ibu ini nggak kehilangan wanita solehahnya ya. Sholatnya udah sempurna, puasanya sempurna, memelihara kehormatan. Dia seorang wanita kerajaan ya, wanita istana. Jadi nggak pernah kemana-mana ya, kecuali dia taat pada suaminya. Ketika kecil, Al-Fatih itu dihadapkan ke timur. Dia berkata ibunya, Muhammad, itu bagianmu. Kamulah yang akan membebaskan dan membuka Konstantinopel. Dan ini ada dalam hadis Nabi. Ibunya membacakan hadis setiap hari, setiap pagi. Rasulullah SAW bersabda, Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baik panglima dan prajuritnya sebaik-baik prajurit. Maka ada nama sekolah Kutab Al-Fatih. Inspirasinya dari sini Bapak Ibu ya. Nah, karena Al-Fatih sendiri masuk Kutab A. Setelah selesai sambil disusui, dijemur ya, selalu dimasukkan ini ya, pelajaran-pelajaran masa depan ya, bahwa kamulah yang akan membuka kota Konstantinopel. Muhammad, sebelumnya ada nama Muhammad itu banyak ya, termasuk ini juga namanya Muhammad ya, Muhammad Mislam. Tapi ya belum bisa seperti Muhammad ya, baru namanya saja. Muhammad Al-Fatih, Muhammad ini dijemur sama ibunya, dasar kan? Jadi sejak kecilnya udah mimpinya coba Konstantinopel di timur jauh gitu, kurang lebih perjalanan 1000 km dari tempatnya ya, Turki atau Baghdad. Jadi sejak kecil sudah seperti itu. Kemudian ketika dia bisa jalan, qadarullah, takdirullah itu dia itu agak ini ya, lincah ya, cepat gerakannya. Pas belajar pun nggak bisa anteng itu apa? Diam, nggak bisa rapi ya. Dipanggil guru satu, dia nggak bisa rapi. Padahal belajar kalau nggak bisa rapi nggak dapat ilmu. Dan kebiasaan orang dulu, guru itu nggak mau ngasih ilmu kalau anaknya nggak bisa rapi. Jadi nggak ada konsep dalam Islam itu bermain sambil belajar, tuh nggak ada. Apalagi belajar sambil bermain juga nggak ada. Yang ada adalah belajar, ya belajar, bermain, ya bermain. Ada
Ustaz Dani baca Quran sambil bermain? Nggak boleh lah, Quran permainan nggak boleh ya. Tapi kalau pakai ini alat peraga mungkin boleh, alat peraga loh, bukan permainan. Karena kalau sambil main-main gitu ya, itu nggak mendidik ya, nggak mendidik anak ya. Jadi anak harus belajar dengan baik. Ketika dia belajar, maka dia nggak bisa rapi. Kenapa? Karena dia ada unsur kesombongan. Saya kan anak khalifah, ya, anak khalifah saya, ya. Masa saya harus rapi sih? Ya udahlah, ajar saya sambil mainan. Nah, gitu. Itu Al-Fatih. Muhammad ya Muhammad. Nah, setiap dipanggil guru gagal. Nah, akhirnya dipanggil guru yang syah. Jenggote panjang, syah, ya. Udah pengalaman mengajar lama banget, namanya saya Qurani. Kemudian begitu lihat Muhammad duduk, lihat gurunya, siapa kamu? Suruh duduk saya, suruh apa menyuruh saya duduk? Saya kan anak raja, wah gitu kan. Nah, sebelumnya Sultan Hamid II memberi bekal kepada gurunya seorang sepasang apa nih? Satu buah cambuk atau apa nih? Pecut. Nah, begitu dia apa ini? Nggak rapi, cambuk. Langsung diem. Kaget dia. Kaget. Langsung dia berhenti. Dilihat gurunya. Oh, berani nyambuk saya dia. Nah, setelah dicambuk, dia lari menuju ayahnya. Lapor. Ayah, Abah, saya dicambuk. Itu sama guru yang ayah kirim kepada saya itu. Berani-beraninya nyambuk saya ini. Ya, saya kan anaknya Abah Khalifah. Apa kata ayahnya? Sini. Kamu bisa rapi nggak? Ya, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa nanti dicambuk lagi sama guru. Karena gurumu sudah diizinkan oleh ayah untuk menyambuk kamu setiap kamu tidak rapi. Ya, setelah itu dia tidak berani bermain, diam, tenang, rapi ketika belajar. Akhirnya dia mampu menghafal Al-Quran dalam usia 10 tahun. Mulai 5 berarti ya, umur 5 dia menghafal Quran. Cukup panjang pun nggak itu, 5 tahun hafal 30 juz, panjang ya. Kalau beberapa anak sekarang kan istimewa ya, banyak yang menghafal cepat. Anak-anakku kalau mau menghafalnya cepat ya gampang sebenarnya ya. Nanti minta rumus Dani. Selain itu apa, minta restu orang tua, restu apa, restu ustadzahnya, minta agar bapak ibunya memberi makanan yang baik. Anak-anak juga tidak boleh makanan yang kotor-kotor, yang haram, apalagi ngambil yang bukan haknya gitu ya. Karena semua kemaksiatannya itu akan menghalangi ilmu masuk. Makanya kita punya contoh Najah ya. Najah bisa menghafal Quran dalam waktu 8 bulan karena dia tidak pernah bermaksiat. Kakinya lumpuh, nggak bisa jalan ke tempat maksiat, tubuhnya pun lemes, tidak bisa bergerak untuk memukul temannya. Ada dosa bagi dia, maka Allah menanamkan atau memberikan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Masya Allah ya. Itu tadi ya, kurang lebih ya. Kalau banyak maksiat ditanggung, ya bisa hafal, cuma hafalannya nggak berkah ya, nggak berkah. Mungkin hafal tapi dia hafal di luar kepala alias hilang ya. Kalau hafal kan dalam kepala, maksud hafal di luar kepala hilang, hafal dalam kepala. Nah, Muhammad Al-Fatih tadi setelah kemudian setelah umur 10 tahun dia mampu menghafal Al-Quran, kemudian dia belajar ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu matematika, ilmu kepemimpinan, ilmu militer gitu, sampai
Kemudian umur 15 tahun ya, dia sudah menjadi wali kota. Allah ya, dasar itulah pendidikan Islam, cepat, nggak butuh waktu lama. 15 tahun itu sama dengan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur berapa? Berapa? 7 tahun ya. Kok bisa? Siapa yang ngajari baca Quran? Ngapalin Quran? Ibunya. Ya. Imam Syafi'i lahir dari mana? Di mana? Lahir di mana? Ya, anak-anak tahu nggak? Imam Syafi'i lahir di mana? Nggak tahu. Nggak pernah dengar kisah ini? Nggak tahu. Lahir di Palestina, Gaza. Jadi mereka bangga orang Gaza itu. Imam Syafi'i lahir dari sini, gitu kan? Ulama besar. 7 tahun, 2 tahun bapaknya meninggal ya, Imam Syafi'i itu. Namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, itu adalah kakeknya. Kemudian dia, ini tadi Muhammad sama Syafi'i apa ya, sedikit ya. Imam Syafi'i 7 tahun, dia 2 tahun, kemudian hijrah ke Mekah Mukarramah. Dari Palestina ke Mekah Mukarramah itu berapa ya? Jauh lah, mungkin 1000 km lebih ya. Kenapa ke Mekah? Karena Mekah itu adalah kelahiran ayahnya. Di Mekah dididiklah dia oleh ibunya menghafal Quran, kemudian dimasukkan ke kutab ya, di lingkungan. Sebelumnya dia belajar bahasa Arab dulu di pedalaman ya. Jadi biasa kalau orang Arab itu belajar bahasa di tempat yang bersih. Ya macam Salatiga gini lah gitu. Bersih, sejuk, nyaman, jarang maksiat. Ini jarang maksiat nggak? Bersih udaranya, bersih lingkungannya gitu ya, baik orang-orangnya gitu ya. Insyaallah ya. Kayak ini Salatiga apa kemarin nih? Salatiga ini ya. Salatiga itu orangnya baik-baik insyaallah ya. Kali yang tidak baik ya. Banyak kan baik-baik kecuali enggak ya. Imam Syafi'i selesai menghafal Quran berapa, usia 7 tahun, kemudian dia belajar hadis. Disuruh sama ibunya sana nyari guru yang bisa hadis. Kemudian suruh pergi ke Madinah. Madinah Mekah jaraknya sekitar 500 km ya, 500 km. Imam Syafi'i pergi sendiri tanpa disertai ibunya. Ibunya berpesan, Imam Syafi'i, sana kamu belajar dan jangan berharap bertemu dengan ibu lagi. Insya Allah kita akan ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, dasarnya bu. Insya Allah ya. Dan ibu tidak akan menerima kepulanganmu sebelum kamu bawa ilmu yang banyak, ilmu. Maka kemudian dia belajar. Allah berikan keberkahan ya sama Syafi'i kecil ini ya. Kemudian datang kepada gurunya Imam Malik, dia dapat bukunya namanya Al-Muwatta, berisi 8.000 hadis, dihafal dalam waktu 3 tahun. Atau enggak? 3 tahun dapat 8.000 hadis. Kemudian setelah itu karena dia cepat sekali menghafal, oleh gurunya ditempatkan di depan, bukan bersama murid yang lain. Imam Malik punya murid banyak, tapi karena Syafi'i itu cerdas luar biasa, dah tempatmu di sini. Itu dari kitab Al-Muwatta ya, dari awal sampai akhir hafal, berisi 8.000 hadis. Insyaallah ya, umur 10 tahun sudah hafal Quran plus hafal 8.000 hadis. Berapa hadis? 1 hadis. Apa enggak? Innamal a'malu binniyat. Apa enggak? Apa ya? Nah, coba baca hadis. Hadis tentang niat. Apa ya, Us? Diajari enggak, Us? Enggak ya? Udah cari. Ya, ayo baca hadis. 1, 2, 3. Udah. Sampai situ tak? Oh gitu ya. Nah ini, kalau di rumah tahfidz mungkin karena sebentar ya. Rumah tahfidz itu sore apa pagi, Yus? Sore ya. Sore kayak TPG itu. Jam berapa? Oh jam 1 sampai. Oh ya. Ya. Ya mungkin mengutamakan Al-Quran dulu ya. Al-Quran yang utama dulu, dihafal, nanti baru setelah hafal Quran baru hadis. Bapak
Jadi tidak boleh belajar itu sekaligus, nggak boleh ya. Belajar satu guru dulu ya. Belajar Quran dengan satu guru, nanti berikutnya belajar hadis ya. Kemudian belajar fikih sama Imam Syafi'i gitu. Selesai Quran tapi Qurannya selesai di rumah Bapak Ibu atau di lingkungannya ya. Mungkin ada seperti TPQ gitu, kemudian ya apa ini atau bahasa dulu namanya kutab ya. Sekarang kutab belum familiar di sini ya. Kalau di Semarang tempat saya udah banyak sekali kawan-kawan mendirikan kutab. Termasuk saya mendirikan kutab Al-Hayyu namanya di daerah Mijen ya. Ini mendirikan kutab. Pendaftaran pertama itu karena pada tertarik ya. Kuotanya 24 yang daftar 25 ya. Tapi kita nggak nolak murid ya, nggak nolak santri. Kutab. Kenapa mereka daftar anak ke kutab? Sudah bosen sama SDIT, nggak percaya sama SD. SD dapat apa? SMP dapat apa? SMA kalau nggak pakai IT ya. SMA dapat apa sekarang ini? Anak lulus SMA paling kerja di pabrik, buruh. 18 tahun, itu pun belum tentu mandiri. Makan belum bisa, ya kan? Siapa yang mengambil makan? Kadang ibunya, nata kamar berantakan gitu. Jadi pendidikannya boros waktu, boros kurikulum, mubazir. Kalau pendidikan di luar ya. Tapi kalau kutab enggak Bapak Ibu ya. Kutab ini dia sejak umur 5 tahun anak sudah belajar Quran, belajar iman, ya, belajar ilmu agama, ya, investasinya itu di sini, gitu ya. Jadi makanya sekarang banyak orang-orang para umi-umi ya, para umahat yang paham Islam itu berubah orientasinya bukan ke sekolah umum tapi ke kutab. Jadi Bapak Ibu bisa bisa cari di Google ya tentang kutab, terus bisa mendengarkan kajian-kajian Ustadz Budi Asyari yang konsen sekali membawa kutab ke Indonesia ya 2009 yang lalu. Sudah sekitar berapa tahun berarti? 12 tahun beliau merintis kutab dan sudah berdiri kutab namanya Kutab Al-Fatih di Indonesia dan lebih dari 30 dan selalu menolak murid karena belutak ya yang daftar. Karena hasilnya apa? Hasilnya adabnya bagus karena di kutab diajari adab sebelum ilmu. Adabnya dulu. Seluruh adab dipelajari dulu, diberikan praktek bukan teori. Setelah itu baru kemudian ilmu plus materi kedua Quran. Materi cuma 2, iman sama Quran saja, nggak ada yang lain. Kalau ada sedikit hitung-hitungan itu pun berasal dari Quran. Insya Allah dasar sekali. Punya hafalan 7 juz mungkin lulusan kutab umur 12. 30 juz itu bisa sebenarnya umur 12. Cuma di kutab tidak hanya Quran, tidak hanya menghafal, tetapi juga disampaikan materi keimanan supaya anak itu hafal Quran itu mengimani, bukan sekedar dia pandai membaca huruf demi huruf. Makanya kalau cuma menghafal tok, nggak diajari iman, banyak hafidhoh pacaran, banyak hafid pacaran, banyak hafidhoh, tapi dia maksiat, banyak. Saya menyaksikan sendiri ya, guru rumah tahfidz itu pacaran tak? Belum nikah itu, hafid tak? Hafidhoh, kok bisa ya? Karena nggak dilandasi iman. Ya alhamdulillah sih hafalannya nggak hilang kan. Kalau hilang itu ngeri ya, nggak hilang. Itu kalau nggak hilang namanya apa kan? Istidraj ya kan? Kalau hafalannya hilang itu mendingan dia sadar ini nggak hilang gitu deh. Saya udah sampaikan sama ibunya, bapak ibunya, Bu kenapa nggak segera dinikahkan? Ini udah ya ngajar di rumah tahfidz loh, dilihat oleh santrinya loh gitu. Ya pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu loh. Pendidikan Islam itu adalah dari hati ke hati. Kalau ustadzahnya itu ya di luaran bermaksiat itu akan sampai kepada para santri, jangan dikira enggak loh. Ya, hati-hati. Sama bapak ibunya di rumah main game atau nonton porno yang tidak dilihat oleh anaknya, itu semua akan berimbas kepada putra-putrinya. Hati-hati. Kita nggak bisa menyembunyikan karena Allah Maha tahu. Ya, kok ada
ibu sibuk main game. Enten mboten niku? Ada enggak? Ada loh. Kok ibu-ibu rumah tangga sempat main game kok sempet loh. Kok sempet main loh, tenang saja tuh loh. Bos. Atau misalnya nonton film India, kok sempat-sempatnya nonton film ya. Kalau di kitab saya nggak boleh punya TV orang tuanya. Udah. Jadi orang tua begitu acara siap menyekolahkan anak di kitab nggak boleh punya TV. TV itu kan semuanya jelek. Kan ada yang baik. Ikatan cinta baik. Ikatan cinta sekarang ya, yang lagi tren. Sampai ibu-ibu itu karena apa ini? Siapa namanya? Apa namanya? Ikatan cinta. Laki-laki siapa namanya? Perempuannya Andin. Laki-laki siapa namanya? Pura-pura nggak tahu. Nah itu karena nggak jadi cerai di pengadilan terus syukuran dalam pengadilan itu tak. Sampai ada yang syukuran ngapain nggak jadi cerai? Aduh ya Allah, dibohongi TV. Kalau seorang suami ya, maaf ya, seorang laki-laki lihat TV dan dia melihat seorang wanita yang tidak menutup aurat, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena dia menyengaja. Kalau seorang laki-laki melihat wanita nggak nutup aurat tidak sengaja, itu nggak dosa. Tapi kan dia mentelangi TV kan, begitu. Dosa, Bu. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu mungkin lihat sesuatu yang binaragawan ini ganteng tenang gitu ya. Atau artis India seperti itu, Amir Khan itu ya. Terus Sahrukan, siapa lagi? Pakai kan dulu. Walaupun Islam ya, yang pakai kan itu Islam ya. Islam, cuma kan menipu ya. Atau tadi misalnya lihat Andin ya. Saya pernah nonton ya, nggak tahu ya. Enggak ya, karena lewat tetangga itu hampir semua TV itu kalau pas jam berapa itu semuanya ikatan cinta, semua TV di tetangga. Ya Allah, sampai segitunya gitu ya, sampai gila gitu ya, mabuk ikatan cinta gitu. Gimana mas sampai jadi viral itu ya, sampai di jalan-jalan juga ada itu ya, pas jadi diiklankan semuanya ada itu, masuk gapura mana salah 3 ya ada itu. Lagi minum teh tarik atau apa itu, yang dulu Via Valen diganti ya. Kok tahu Via Valen pernah ya? Nggak tahu lah gitu ya. Saya tahu loh artis-artis itu apal, siapa lagi? Inul, Via Valen. Saya nggak apal ya. Siapa lagi ya? Baik Bapak Ibu, kembali kepada tadi ya. Jadi Muhammad Al-Fatih tadi ya. Muhammad Al-Fatih itu tadi hafal Quran umur 10, 15 tahun jadi wali kota, kemudian 21 tahun jadi khalifah, jadi khilafah ya. Di khalifah umur 24 Bapak Ibu ya. 24 sudah apa ini? Memimpin pasukan memimpin pasukan, jumlah pasukan 20.000 Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat bagaimana dasarnya Al-Fatih. Ya, bagaimana dasarnya Al-Fatih setelah dia mendapat pukulan dari Al-Qurani. Dia nggak pernah dipukul setelah itu kecuali 2 kali. Satu oleh Syekh Qurani, yaitu guru Quran, guru iman. Yang kedua Syekh Samsudin namanya ya, yang mengajari dia ilmu militer, ilmu negara, ilmu matematika, ilmu perang dan sebagainya. Dia dipukul tanpa salah. Ya nanti suatu ketika Al-Fatih menanyakan. Dia dipukul ya oleh gurunya. Nanti kalau ingat ya. Tapi mari kita lihat bagaimana dasarnya dan hebatnya Al-Fatih kecil. Hasil pendidikan Islam Bapak Ibu ya. Bukan sekolah umum. Saat itu nggak dikenal. Sekolah umum nggak masuk di khalifah. Adanya di Romawi sama Persia ada sekolah umum yang pendidikannya umum, ada. Ya. SD, SMP, SMA ada. Tapi ini Al-Fatih Muhammad sekolah di Kutab, belajar Quran, belajar iman, belajar perang, semuanya di Kutab. Memanah, menembak, berkuda, naik perahu, belajar jadi nahkoda, semuanya diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Umur 24. Mari kita lihat, setelah pasukan ini berangkat 20.000 loh, dan 20.000 itu
Semuanya pasukan terbaik yang disabdakan oleh Nabi SAW. Berarti semua anak itu hasil dari Kutab, Bapak Ibu sekalian ya. 20.000 itu sekolahnya di Kutab, nggak ada yang sekolah di umum. Ya. Sebagaimana ulama hari ini sebutkan, siapa yang hasil dari pendidikan umum? Nggak ada. Coba sebutkan, semuanya dari Kutab. Syekh Nasruddin Albani dari Kutab, bin Bas, Syekh Utsaimin, Said Hawa, Yusuf Qaradawi sekalipun, bahkan Erdogan dari Kutab. Sekarang buktikan sekolah umum, siapa yang jadi pemimpin? Pemimpin yang menjalankan syariat Islam begitu ya. Kecuali pemimpin dia korupsi, itu SMA itu. Bahkan mungkin dari SDIT dan SMA IT itu korupsi jadi pejabat. Karena nanggung belajarnya, agamanya itu nanggung, separuh agama, separuh non agama. Itu udah menyalahi ayat. Karena Allah berfirman, pertama kali yang turun di bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar. Surat Al-Alaq 1-5. Bunyinya baca 1, 2, 3. Ya, 5 ayat. Bunyinya apa? Iqra. Bacalah. Bacalah, membaca. Tapi membacanya bukan titik, tapi bismika. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Jadi membaca itu harus menyertakan Allah. Menyertakan Allah. Ya ini membaca ilmu yang dari Allah, yaitu Al-Quran. Nah, itu pertama. Ilmu yang dari Allah, hadis. Ilmu yang ditulis oleh para ulama, ilmu tafsir Quran maupun syarah hadis. Itu ilmu. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, selain Quran dan hadis bukanlah ilmu. Sampai segitunya ya. Ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, Umar memegang Taurat, ya apa? Ilangan Nabi. Umar apa itu? Ya baca-bacalah gitu ya. Kalau Musa hidup sekarang, dia wajib mengikuti aku. Enggak boleh. Itulah pendidikan Islam Bapak Ibu. Enggak boleh mencampurkan ilmu umum dengan ilmu agama. Enggak boleh. Ya, kacau, racun sama madu racun sama madu dicampur. Jadi apa? Jadi madu racun. Racun madu. Mau enggak minum madu dikasih racun? Matilah. Ilmu umum itu Bapak Ibu sekalian bukan dari Islam. Itu racun. Bahaya sekali. Kalau Islam tidak begitu. Makanya begini, Rasulullah itu mendidik para sahabat, kurikulumnya cuma satu, Quran. Loh, apakah nggak ada kurikulum yang itu? Ada. Romawi peradabannya udah maju, Persia maju, teknologinya canggih mereka. Mungkin sudah ada HP, cuma HP-nya nggak kayak gini. Sudah canggih. Tapi Rasulullah tidak belajar dari mereka untuk mendidik para sahabat. Cukup dengan kurikulum Al-Quran. Inilah kurikulum Islam. Maka hasilnya pun dasar. Para sahabat kurikulumnya cuma satu. Itulah sederhananya Islam Bapak Ibu ya. Gak butuh kurikulum lain. Nah terus apa Islam gak ngajari matematika? Ada. Matematika cuma gak harus belajar dari TK sampai perguruan tinggi. Matematika sampai pusing keliling ya. Kamu coba ibu-ibu, ada yang dagang? Ada yang punya warung? Itu kalau ngitung dagangan pakai apa? Kalkulator. Ngapain pakai kalkulator? Terus belajar matematika bertahun-tahun pakai kalkulator. Kalau perlu berarti ngapain? Ya perlu belajar matematika, dagang pakai kalkulator. Ibu saya orang desa, tidak bisa hitung-hitungan. Duit ya paham. Ayo. Dagang yang mudeng. Seperapat, rompapat, telung perapat, duitnya pira mudeng kok. Bisa hidup kok. Ya. Jadi kehidupan itu tidak butuh apa? Tidak butuh ilmu dunia sebenarnya. Apalagi maaf anak-anak sekalian. Jadi saya ngobrol sama Mas Abrol tadi ya. Kalau anak hafid Quran tuh duit datang sendiri. Ya. Nggak usah nyari duit. Ya. Iya kan? Kayak misalnya siapa? Kamil dan Ahmad ya. Google-nya Quran gitu ya. Masya Allah itu ya.
diundang ke sana kan mesti ada sangunya kan. Kalau mau cari dunia tabungannya udah banyak ratusan juta dia. Kalau hanya mencari duit. Tapi kan kita nggak nyari duit. Dunia itu nanti akan diberikan oleh Allah anak-anakku sekalian ya. Kalian kalau belajar Quran yang jamin Allah. Ya, jangan minta manusia, tidak punya manusia itu yang punya Allah. Dan Allah pasti akan menjamin orang yang apa? Ia belajar ilmunya Allah. Itu nggak sedani, sedani kan dijamin ya, fit ya. Allah ya, jamin. Saya ini kan dakwah sebulan ya. Dakwah sebulan. Terus penghasilan dari mana? Dari Allah ya. Ngapain ngurus penghasilan? Nggak punya duit malah dakwah, nanti dapat duit. Gitu ceritanya ya. Kalau kita himmahnya itu akhirat, maka dunia akan datang ya. Tapi kalau cita-cita kita dunia kadang dapat sedikit, akhirat tidak dapat ya. Maka utamakan akhirat ya. Maka salah satu ibadah Ramadan Bapak Ibu, dan ini juga mungkin bisa untuk Bapak-bapak khususnya ya. Ada satu ibadah yang jarang dipraktek oleh kaum muslimin, yaitu i'tikaf 10 hari. I'tikaf 10 hari. Ini berat. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita selamanya tidak akan merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Allah beri kesempatan 10 hari terakhir Ramadan itu i'tikaf. Nabi selalu i'tikaf. Nabi itu ketika mendekati 10 hari Ramadan, beliau masuk masjid, kemudian membuat tenda. Tidak. Sudah dunia ditinggal semua ya. HP tinggal. Ada kurang berapa? Oh ya, ntar lagi ya. Kurang berapa ini? Kurang berapa Pak? Ntar lagi itu berapa? Ada nyamari ya. Ya baiklah. 5 menit ya. I'tikaf Bapak Ibu ya. I'tikaf ini Nabi i'tikaf 10 hari, maka dunia diberikan kepada Nabi. Kita ini nggak pernah i'tikaf walaupun sehari atau 2 hari, sehingga dunia Islam tidak diserahkan pada kita. Maka rumusnya kalau institusi kita ingin berhasil ya, masjid itu kalau mau berhasil Bu, Lebaran nggak ngurus zakat. Zakat selesaikan sebelum i'tikaf. Semua pengurus masjid itu i'tikaf. Ustadznya i'tikaf. Kalau di pondok biasanya libur tanggal 15 itu Ramadan. Jadi bisa i'tikaf kalau ustadz, masya Allah ya. Maka biasanya pondoknya juga maju dan Allah berkahi ya. Karena serahkan kepada Allah dunianya ya, biar Allah yang urus. Begitulah Nabi SAW, sehingga dalam waktu singkat Islam tersebar luas. Jika kita tidak mau meninggalkan dunia, Allah nggak akan berikan dunia ini kepada kita. Maka perlu dicoba ya. Alhamdulillah, doa resmi Bapak Ibu, saya i'tikaf sebulan malah ini ya. Sebulan. Dari telepon sama istri sebenarnya. Kangen nggak? Kangen lah, bisa nggak kangen gitu ya. Video call lagi. Aduh, jangan suwe-suwe. Gua aku tergoda. Tergoda ya. Nggak pulang. Benar rumah saya deket ya. Kalau pulang itu bisa. Tapi karena ini tugas dakwah, sedang menyendiri ya untuk beribadah kepada Allah, berdakwah sebulan ya udah. Sedang mencoba belajar kuat atau enggak gitu ya. Ini perlu kalau anak-anakku sekalian yang nanti ke pesantren kan juga itu menyendiri ya, untuk munajat kepada Allah, minta hanya kepada Allah, jauh dari ayah dan ibu ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi Muhammad Al-Fatih sampai situ ya. Nanti kalau ketemu lagi saya sampaikan lanjutan Al-Fatih. Tapi yang termasuk yang penting dari Muhammad Al-Fatih itu adalah Muhammad Al-Fatih tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, satu ya. Tidak pernah lupa qiyamul lail, tidak pernah lupa sholat rawatib ya. Jadi rawatib itu 12 ya. Sholat wajib berapa? 5 ya. Rawatib 12. Qiyamul lail, sholat malam, tarawih berarti ya. Barang siapa tarawih bersama imam, maka dia mendapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Ini yang kita dilatih untuk qiyamul lail di bulan Ramadan dengan tarawih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian
mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.